Om Swastiastu, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah metode perancangan arsitektur 1. Kami dari kelompok 1 kelas A3 akan mempresentasikan presiden kami, yaitu Pusat Terapi Anak Usia Dini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Yang pertama ada Iwayan Wahyu Pratama dengan NIP akhir 118, yang kedua ada Agung Primaudia Mahotra dengan NIP akhir 119, yang ketiga ada Putu Gede Raditya Juniarta dengan NIP akhir 129, yang keempat ada Imade Alit Kiri Ramakanaka Atmaja dengan NIP akhir 142, yang kelima ada Eko Mangarya Triadi dengan NIP akhir 143, yang keenam ada Imade Adi Suwardiana mohon maaf, dengan NIP akhir 145, Dia Indah Luciana dengan NIP akhir 152, Putu Gede Nanda Febrian Paradita dengan NIP akhir 157, Putu Mahadita dengan NIP akhir 160, dan yang terakhir ada Imade Dwi Angga Praditya Wijaya dengan NIP akhir 161. Next. Pembahasan pertama dari saya sendiri yaitu Agung Primaudia Mahotra. Yang pertama ada Pratnyagama Denpasar. Pratnyagama Denpasar merupakan pusat psikologi terapi anak dan sekolah anak bertalenta khusus yang berada di kota Denpasar. Pratnyagama ini dikelola oleh Yayasan Pratnyagama. Pratnyagama berdiri di lahan seluas 6x5 are dengan total 2 lantai. Pratnyagama ini tidak jauh dari pusat pemerintahan kota Provinsi Bali. Adapun sivitas, aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas sudah tercantum pada slide, dapat dilihat. Dan lokasi pada bangunan ini berada di Jalan Tukat Yahaya nomor 183 Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Di mana sekitar set bangunan ini ada yang bagian A rumah penduduk, B warung Haji Tofa Siomay dan Bakso, yang C sirel motor, bengkel motor, yang D rezeki plastik. Untuk Pratnyagama ini berada di jalan lingkungan primer dengan lebar 4 meter. Adapun luas setnya yaitu 17,5 kali 37,14 meter. Luas bangunan 17,5 kali 31,42 meter. Bangunan terbentuk dari satu massa bangunan yang dominan tertutup. Next. Konsep dan tema bangunan. Konsep bangunan ini merupakan menggunakan konsep pragmatik, dapat dilihat pada aset bangunan yang berada pada area padat penduduk tanpa adanya jarak untuk sepadan bangunan, serta dapat dilihat kebutuhan ruang dan layanan yang diberikan cukup banyak. Bangunan ini mampu mencegah masalah tersebut dengan memanfaatkan space yang ada, tata letak serta besaran ruang mampu dimaksimalkan sesuai kebutuhan. Untuk tema bangunan ini menggunakan tema minimalis tropis, dapat dilihat pada bentuk fasad yang tidak banyak permainan bentuk dan dominan berbentuk yang terbilang simpel tetapi masih enak dipandang serta masih mengindahkan iklim pada bangunan dengan bentuk atap hip serta bukan-bukan yang dimanfaatkan pada bangunan untuk pencahayaan dan pengawalan alami. Material pada bangunan atap tanah liat, pas bata expose, finishing tembok cat putih, batu andesit. Dokumentasi dapat dilihat pada slide. Next. Yang kedua ada MySpace Tabanan. MySpace Tabanan ini merupakan pusat terapi anak usia dini yang melayani fisioterapi dan berbagai macam terapi anak. Fisioterapi berada pada lantai 1 dan pusat terapi berada di lantai 2. MySpace ini berada di ruko dengan luas 120 meter persegi dengan luas bangunan 48 meter persegi. Adapun sivitas, aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas yang terdapat pada MySpace Tabanan sudah tercantum pada slide. Untuk MySpace Tabanan ini berlokasi di Jalan Gunung Agung nomor 62 B2 Pasekan Belodan Kabupaten Tabanan Bali. Untuk batas-batasnya ada A warung, yang B itu rumah masyarakat, yang C ruko, yang D pura.
Untuk MySpace sendiri berada di jalan lokal primer sebagai penghubung jalan lingkungan primer dengan lebar jalan 5 meter. Adapun besaran site dan bangunan dapat dilihat pada slide, dan bangunan ini terbentuk dari satu masa bangunan yang dominan tertutup. Next slide. MySpace Tabanan ini menggunakan konsep pragmatik, dapat dilihat pada set dan bangunan yang bukan ruko, sehingga ruang dapat dan fasilitas harus menyesuaikan dengan bentukan yang sudah ada. MySpace ini berhasil menghasilkan ruang-ruang yang efektif berdasarkan luasan dan bentukan ruko yang ada. Tema bangunan ini adalah klasik minimalis dengan bentuk fasad yang simpel dengan tidak terlalu banyak gaya arsitektur, menghasilkan suatu bentuk yang minimalis serta overstep pada dak memberikan kesan klasik pada bangunan. Adapun material pada bangunan finishing cat krim, eh, kolom finishing cat putih, lostat keramik, kanopi penjaringan, dan dokumentasi dapat dilihat pada slide next. Yang ketiga ada Mata Hatiku Jakarta. Mata Hatiku ini merupakan pusat terapi anak usia dini yang berada di Jakarta. Bangunan ini berlantai 2 dengan luasan side 2 are dan luasan bangunan 1,5 are. Memiliki parkir yang luas menjadi nilai tambah dari bangunan ini. Sivitas, aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas dapat dilihat pada slide. Untuk lokasinya berada di Taman Bintaro Barat nomor 8, RT 15 RW 8 Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Adapun existing bangunan pada sekitar site ada rumah masyarakat yang A, B taman kota, yang C rumah masyarakat. Untuk lokasi sendiri berada pada jalan arteri primer dengan lebar jalan 14 meter. Luasan site dapat dilihat pada slide. Untuk bangunan ini terbentuk dari satu masa bangunan yang dominan tertutup. Next. Next. Untuk konsep bangunan sendiri menggunakan konsep analogi, dapat dilihat pada fasad bangunan yang tersusun dari bentuk-bentuk dasar geometri yang disusun mulai dari lantai 1 yang berbentuk persegi panjang dan lantai 2 juga yang merupakan penggabungan dari bentuk persegi panjang dan segitiga. Pengumuman tersebut menghasilkan bentuk fasad yang baru dan unik pada bangunan tersebut. Tema bangunan ini adalah klasik, dapat dilihat pada bentukan jendela yang masih menonjolkan kesan klasik dan simpel. Ornamen-ornamen pada lantai 1 memberikan aksen lengkung, memberikan kesan klasik yang kental pada bangunan tersebut. Pemasangan loster yang disusun menjadi bentukan yang baru menambah kesan klasik tersendiri pada bangunan. Material yang terdapat pada bangunan yaitu finishing cat kuning, loster beton, finishing cat putih, finishing cat oris. Dokumentasi dapat dilihat pada slide next. Yang terakhir ada Villa Jakarta. Villa Jakarta merupakan pusat terapi anak usia dini, berada di Jakarta dengan memiliki bangunan 2 lantai, luasan set 9 are dan luasan bangunan 6 are. Alamatnya ada di Jalan Keramat Bela nomor 9 RT 1 RW 4 Keramat Bela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sivitas, aktivitas, dan aksesibilitas serta fasilitas dapat dilihat pada slide. Untuk existing bangunan sekitar site ada rumah masyarakat yang A, yang B sakon, yang C lahan proyek, yang D co-working space. Untuk bangunan sendiri berada pada jalan arteri primer dengan lebar jalan 12 meter. Bangunan ini terbentuk dari satu masa bangunan yang dominan tertutup. Next.
Tema bangunan ini menggunakan analogi fasad bangunan mengambil bentuk dari bentuk dasar geometri persegi panjang yang disusun secara acak mulai dari lantai 1 dan 2 sehingga menghasilkan bentuk dasar yang simpel namun tidak membosankan. Tema bangunan ini adalah modern minimalis, terlihat dari bentuk fasad yang simpel, diambil dari bentuk dasar geometri serta penggunaan atap datar yang lagi hits pada masa modern sekarang. Adapun materialnya itu finishing cat kuning, cat biru, cat putih. Dokumentasi dapat dilihat pada slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Putu Gede Raditya Juniarta dengan nama akhir 129. Dan yang pertama yaitu Denpasar Mental Health Center atau DMHC yang terletak di Jalan Padang Gajah nomor 8, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Denpasar Mental Health Center merupakan bangunan apotek sekaligus praktek dokter bersama yang menangani masalah tentang kesehatan mental mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, di mana DMHC terletak di ruko dengan 2 lantai dengan luas tanah 378 meter persegi dan total luas itu 400 meter persegi. Untuk lokasi site terletak di jalan lingkungan primer. Adapun batasan site yang pertama yang A terdapat laundry dan potong rambut, yang ke B terdapat gudang barang bekas, yang C terdapat rumah warga, dan yang D terdapat warung sembako. Next. Untuk sivitas, aktivitas, dan aksesibilitas serta fasilitas dapat dilihat pada slide. Next. Konsep bangunan dari DMHC ini yaitu menggunakan konsep rancangan pragmatik di mana orientasi bangunan menyesuaikan dengan letak site yang berada di persimpangan jalan. Bangunan ini juga memanfaatkan site yang tersisa dengan menjadikannya dengan lahan sebagai lahan parkir. Adapun tema dari bangunan ini menerapkan konsep minimalis balinis, di mana hal ini terlihat dari pemilihan materialnya yang didominasi oleh batu alam serta didukung oleh bukaan bangunan yang lebar dengan jendela kaca. Adapun material fasad yang pertama batu andesit, keramik, finishing cat putih, batu paras Jogja, genteng kodok, dan plafon gypsum. Untuk dokumentasi dapat dilihat pada slide di samping. Next. Bangunan yang kedua yaitu Jakarta Child Development Center yang terletak di Jalan Raya Kelapa II nomor 5 RT 1 RW 8 Kelapa II, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. JCDC ini merupakan bangunan dengan fungsi pusat rapi anak dengan 2 lantai bangunan, di mana praktek ini menangani masalah tentang kesehatan mental maupun fisik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. DCDC terletak di bangunan 2 lantai dengan luas tanah 465 meter persegi dan luas total bangunan 330 meter persegi. Letaknya strategis, yaitu dekat dengan jalan arteri serta pasar yang menarik. Untuk keterangan letak bangunan terdapat pada jalan lingkungan primer yang dapat dilihat pada slide. Untuk batasan site yang pertama yang A ada Alfa Midi, yang B ada rumah masyarakat, yang C ada rumah kos, dan yang D warung sembako. Next. Untuk sivitas, aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas dapat dilihat pada slide. Next. Nah, lanjut ke konsep bangunan, menerapkan konsep rancangan metafora dengan jenis tangible atau konkret, di mana bangunan menirukan bentuk box yang pada lantai 2 dibuat lebih maju, serta terdapat permainan miring pada tembok serta overstep agar bangunan tidak terlihat monoton. Ditambah dengan pemilihan material penutup fasad yang membuat bangunan tampak menarik. Untuk tema bangunan sendiri menggunakan tema perancangan modern tropis, di mana bangunan dibuat tegas dengan elemen-elemen vertikal berupa kolom serta second skin dan elemen horizontal berupa overstay atap, serta penggunaan bukaan yang mendominasi fasad. Untuk materialnya sendiri, yaitu yang pertama menggunakan finishing cat putih, menggunakan keramik warna biru pastel, menggunakan rolling door finishing cat krem, menggunakan second skin baja holo, genteng beton, dan plafon gypsum. Untuk dokumentasi interior dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Yang ketiga ada Rui Vito Harun Evasari Klinik
atau klinik RHE yang terletak di Jalan Rawamangun nomor 60, RT 8, RW 2, Desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Rui, Rui Vito Harun Epasari merupakan pusat terapi anak usia dini sekaligus praktek dokter yang menangani masalah tentang kesehatan mental maupun fisik, di mana RHE memiliki satu masa bangunan dengan satu lantai. Klinik RHE memiliki luas site 392 meter persegi dan luas bangunan 300 meter persegi, yang letaknya strategis yaitu dekat dengan jalan arteri serta fasad yang menarik. Untuk letak site terletak di jalan kolektor primer dengan lebar 8 meter sebagai penghubung jalan lingkungan primer dengan jalan arteri primer. Adapun batasan site yang A terdapat Timaya Evasari Hospital, yang B Indomaret, yang C Toko Sembako, dan D Rumah Masyarakat. Next. Untuk sivitas, aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas dapat lihat pada slide. Next. Lanjut ke konsep bangunan. Menggunakan konsep dasar bangunan analogi dengan menerapkan bentuk geometri tersusun, sehingga tercipta fasad dengan beda ketinggian serta penambahan kanopi yang fungsional. Adapun tema bangunannya menerapkan tema perancangan dengan konsep modern dengan fasad yang masif, di mana hanya terdapat bukaan pada akses masuk. Penggunaan konsep modern dengan pemilihan material seperti baja hulu, konkrit, serta pemilihan warna pastel. Untuk dokumentasi dapat lihat pada slide di samping. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang pertama ada Pratnyagama Gianyar yang berlokasi di bypass Dharmagiri, Desa Bitra, Kecamatan Gianyar, Bali. Bangunan Pratnyagama Gianyar merupakan bangunan klinik psikologi yang menangani layanan terapi perilaku, fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, terapi musik, dan terapi renang. Bangunan ini memiliki luas 617 meter persegi. Untuk keterangan site-nya bisa dilihat pada gambar dan aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas bisa dilihat pada site, pada gambar. Selanjutnya, konsep pada bangunan. Konsep bangunan ini adalah menggunakan konsep analogi karena bentuk bangunan menyerupai bentuk geometri dalam desainnya dan dipadukan dengan konsep pragmatik di mana lahan site yang tersisa dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Untuk tema bangunan, tema perancangan dari bangunan ini adalah minimalis tropis, di mana dapat dilihat dari pemilihan materialnya serta didukung dengan adanya overstack. Dan materialnya ada finishing cat putih, genteng kodok, plafon gipsum, dan lantai keramik. Yang kedua adalah Griya Hipnoterapi Bali, berlokasi pada Jalan Mula Warman nomor 98, Lebihan Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Hipnoterapi Bali merupakan bangunan klinik psikologi yang menangani layanan terapi perilaku, fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi, terapi musik, dan bangunan ini memiliki luas 433 meter persegi. Untuk aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas bisa dilihat pada slide ini. Kemudian keterangan pada daerah slide itu yang A terdapat rumah warga dan yang B terdapat rental PS di area sekitaran objek ini. Selanjutnya, konsep pada bangunan. Konsep bangunan ini adalah menggunakan konsep analogi karena bentuk fasad pada bangunan menyerupai bentuk geometri dalam desainnya juga ditambah fasad yang fungsional. Dokumentasi dapat dilihat seperti ini. Kemudian tema bangunan. Tema perancangan dari bangunan ini adalah minimalis tropis, di mana dapat dilihat dari pemilihan materialnya serta tidak lupa didukung dengan bukaan jendela yang banyak. Untuk material, finishing cat putih, genteng kodok, plafon gipsum, lantai keramik, dan ada batu alam. Selanjutnya ada klinik Kancil yang berlokasi di Jalan Tebet Barat
dalam 2 nomor 2 RW 3 Tebet Bar, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Klinik Kancil merupakan bangunan klinik yang menangani layanan terapi perilaku, fisioterapi, terapi bicara, terapi akupasi. Bangunan ini memiliki luas 384 meter persegi. Untuk sivitas, aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas dapat dilihat dari saat ini. Untuk keterangan area di sekitar site itu, yang A terdapat tempat kos, yang tempat warga, dan yang B terdapat tempat kos. Kemudian konsep bangunan. Konsep bangunan ini adalah menggunakan konsep analogi karena bentuk bangunan menyerupai bentuk geometri dan desainnya dipadukan dengan fasad yang menonjol keluar agar desain bangunan tidak terlalu monoton. Tema bangunan dari perancangan. Bangunan ini adalah minimalis tropis, di mana dapat dilihat dari pemilihan material yang didukung dengan adanya overstay. Untuk material ada finishing cat putih, genteng kodok, plafon gipsum, lantai keramik. Selanjutnya ada Honeybee Children Center yang beralamat di Jalan Kalibata Utara nomor 2 nomor 99 RT 6 RW 7 Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta. Honeybee Children merupakan bangunan seperti rumah tinggal dan tetapi dimanfaatkan untuk layanan terapi perilaku, fisioterapi, terapi bicara, terapi okupasi. Bangunan ini memiliki luas 180 meter persegi. Aktivitas, dan fasilitas bisa lihat dari slide ini. Selanjutnya, konsep bangunan. Bangunan ini adalah menggunakan konsep analogi karena bentuk desain bangunan menggunakan bentuk geometri serta adanya permainan tembok yang menonjol keluar agar desain pada fasadnya tidak monoton. Selanjutnya, tema perancangan dari bangunan ini adalah minimalis tropis, di mana dapat dilihat dari pemilihan materialnya serta didukung dengan aksen bukaan seperti jendela. Untuk material bisa dilihat dari slide ini. Baik, selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh saya. Selanjutnya itu Yamed Shield Development Center. Yamed Shield Development Center adalah salah satu cabang Yamed Shield Development yang ada di Bali, yang membantu anak-anak supaya tumbuh kembang dengan optimal. Berlokasi di Gang Renon dan Pasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Untuk aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas bisa dilihat pada gambar. Dan untuk lokasi bangunan serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar site juga bisa dilihat pada gambar. Untuk akses jalannya ini sekitar 4 meter di lingkungan primer, dengan luas site 30 meter kali 25 meter, dengan luas bangunan 26 meter kali 19,60 meter. Next. Yang selanjutnya ada konsep dan tema bangunan. Untuk konsep bangunan ini menggunakan konsep pragmatik yang mana memecahkan masalah tentang bagaimana menciptakan chat development di perkotaan padat penduduk dengan budget sedikit di iklim tropis. Pemecahan permasalahan tersebut bisa dijawab dengan penggunaan atap HIP dengan jurai serta penggunaan material kayu dan genteng dan banyaknya bukaan sebagai respon dari iklim tropis. Untuk bangunannya menggunakan tema tropis. Dilihat dari jurai atapnya yang banyak serta penggunaan material bangunannya seperti atap genteng dan kusen kayu. Untuk materialnya yaitu atap tanah liat, kusen kayu, paving, finishing tembok cat putih, dan pintu besi hollow. Untuk dokumentasi bisa dilihat pada gambar. Next. Yang selanjutnya itu ada Kiana Center. Kiana Center Group merupakan klinik tumbuh kembang anak yang berpengalaman dan terpercaya sejak tahun 1998. Berlokasi di Komplek Viko, Jalan Raya Cilandak,
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Untuk aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas bisa dilihat pada gambar. Untuk bangunan yang ada di sekitar site bisa juga dilihat pada gambar, dan untuk jalannya di site ini berada dengan lebar 4 meter dan tembus dengan jalan primer dengan lebar 14 meter. Untuk luas site luasnya 32 meter kali 23 meter dengan luas bangunan 15 meter kali 13,5 meter. Next. Untuk konsep bangunannya menggunakan konsep pragmatik, yang mana permasalahan yang dipecahkan yaitu bagaimana menciptakan ruangan klinik dengan luas dan fasilitas lengkap dengan area bermain indoor dan outdoor. Bisa dilihat Kena Center ini memiliki area bermain indoor dan outdoor. Untuk temanya menggunakan tema modern tropis, dilihat dari atap beton. Pada adanya beton konsol, semacam kanopi yang ada di jendela yang berfungsi mengurangi sinar matahari masuk ke ruangan. Untuk material di sini digunakan, tak pernah lihat, beton konsol kanopi, besi hollow, finishing tembok cat putih, kusen kayu, finishing tembok cat oranye, dan lainnya. Untuk dokumentasinya bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya yaitu ada Rainbow Castle Pusat Child Healthcare Center. Rainbow Castle merupakan layanan tumbuh kembang berbasis bermain pertama di Indonesia yang memberikan pemeriksaan perkembangan anak dan keluarga yang komprehensif dari segi medis maupun psikologis. Berada di Jalan Samrut Raya, Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas bisa dilihat pada gambar. Lokasi bangunan. Untuk bangunan ini di sekitar bangunannya terdapat pola bangunan yang bisa dilihat pada gambar. Akses jalan di sini selebar 5 meter dengan luas set 19,5 meter kali 23,5 meter dengan luas bangunan 17 kali 5 kali 31,42 meter. Next. Untuk konsep bangunannya menggunakan konsep hakikat. Esensi dari bangunan bergaya klasik terlihat pada fasad bangunan ini dari segi bentuk dan penggunaan kornis berlapis-lapis. Tema bangunan ini merupakan menggunakan tema klasik yang lebih condong ke Italia. Dapat dilihat pada bangunan fasadnya yang mirip seperti bangunan klasik dengan menggunakan atap dak dan kornis. Materialnya yaitu atap dak, besi hollow, pasangan bata expose, pintu kayu dan kaca, kusen kayu, finishing hitam, kornis finishing putih, finishing tembok cat putih. Untuk dokumentasinya bisa dilihat pada gambar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi daripada teman saya. Yang pertama mengenai pusat terapi anak usia dini yang bernama Masa Dini yang terletak di Jalan Merdeka 6 nomor 9 Perumahan Pasar. Definisinya, klinik tumbuh kembang anak masa dini ini adalah sebuah tempat yang berfungsi sebagai tempat terapi untuk anak yang ditujukan pada pengoptimalan tumbuh kembang anak serta memberikan pelayanan kepada anak yang mengalami masalah pada tumbuh kembangnya dengan cara terapi. Luas site pada bangunan ini 375 meter dan luas bangunannya 235 meter dengan satu gubahan massa. Fasilitas yang ada pada masa dini ini terdapat pada slide. Next. Pada pusat terapi anak masa dini ini terdapat aktivitas dan aksesibilitas. Berikut adalah penyebarannya. Bisa dilihat pada slide. Next.
menganalisis site pada pusat terapi anak usia dini masa dini. Terletak di Jalan Merdeka 6 nomor 9 dengan batasan site. Saya lihat pada diagram yang pertama itu berbatasan dengan ada site-nya sendiri. Kemudian yang kedua berbatasan dengan Dewa Brata Sports. Yang ketiga berbatasan dengan Wong Solo. Yang keempat berbatasan dengan tempat ini. Kemudian yang kelima ada itu. Sedangkan pada diagram ini dilihat ada analisis mengenai pencahayaan, arah angin, dan aksesibilitas. Next. Mengenai konsep dan tema bangunan pada pusat terapi anak masa dini ini, yaitu yang pertama ada konsep. Pusat terapi anak ini menerapkan konsep bangunan pragmatik. Hal ini dikarenakan desain yang dihasilkan merupakan hasil dari permasalahan yang ada, seperti permasalahan mengenai terapi pada anak serta mengenai penjualan obat. Maka hasil desain dapat menyajikan mengenai solusi dari permasalahan tersebut. Contohnya ada pada ruang-ruang yang serta tata letaknya daripada masing-masing ruang. Kemudian ada tema bangunan. Pusat terapi anak ini menerapkan tema bangunan simpel, modern, yang terlihat dari bentuk fasad serta penggunaan materialnya. Contohnya pada fasad ini menerapkan unsur-unsur modern seperti kolom expose yang ditempel full batu alam, penggunaan bukaan berupa jendela kaca yang besar, juga nambah kesan modern. Tanya itu, dinding ini juga ditempeli menggunakan batu andesit. Selanjutnya ada dokumentasi pada setiap ruangan yang ada di pusat terapi anak masa dini ini. Next. Selanjutnya, presiden yang kedua ada Development Child Yamet Child Development Center yang berada di Jalan Bahu Reksa 16 Citarum, Bandung. Definisinya merupakan salah satu pusat terapi yang ditujukan pada anak usia dini. Yamet Child Development Center ini terletak di Bandung. Pusat terapi ini hanya terdiri dari satu lantai saja. Letak yang berada di wilayah rindang pepohonan membuat tempat ini sangat strategis sebagai tempat terapi. Luas masa bangunan adalah 176 meter dan dengan luas site 600 meter persegi dengan satu gubahan massa. Kemudian ada fasilitas yang ada pada Yamet Child Development Center ini, bisa lihat pada slide. Kemudian ada material bangunan pada Yamet Child ini, pada fasad menggunakan dinding finishing cat putih. Kemudian ada material keramik, gipsum, serta genteng kodok. Next. Yamet Child Development Center ini terletak di Jalan Bahu Reksa 16 Citarum, Bandung. Dengan batasan site dapat dilihat pada diagram, yaitu yang pertama itu ada Yamet Child Development Center itu sendiri. Kemudian yang nomor 2 itu ada berbatasan dengan SMP Kristen. Yang ketiga berbatasan dengan Apple Tree School. Yang keempat berbatasan dengan ini, dan yang kelima dapat dilihat pada slide. Kemudian ada analisis pencahayaan, arah angin, dan aksesibilitas yang sudah dijabarkan pada slide. Next. Berikut adalah foto-foto dokumentasi yang ada pada Yamet Child Development Center ini. Bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya ada presiden yang ketiga, yaitu pusat terapi anak yang bernama Bermain. Deskripsi bangunan di sini merupakan salah satu pusat terapi yang disusun untuk anak sebagai penunjang karena dalam tumbuh kembang. Pusat terapi ini juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk anak seperti yang akan dibahas nanti. Pusat terapi ini Bermain ini berada di wilayah Depok, Jawa Barat. Pusat terapi ini berdiri di tanah seluas 96 meter persegi. Kemudian aktivitas, aksesibilitas, dan fasilitas sudah terurai pada slide. Selanjutnya